Informasi terkait ibadah haji tahun 2025, di mana menurut catatan sistem komputerisasi haji terpadu 2025, sudah lebih dari 70% jemaah asal Indonesia tiba di Arab Saudi. Mayoritas merupakan jemaah usia lanjut atau lansia. Dan kita akan langsung bergabung untuk mengetahui bagaimana proses screening bagi jemaah lansia setibanya di Tanah Suci. Sudah ada jurnalis senior CNN Indonesia Dewi Savitri di Mekah, Arab Saudi. Selamat pagi atau selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi waktu Arab Saudi. Dewi Savitri, bagaimana kemudian sebenarnya proses screening bagi jemaah haji atau jemaah calon haji yang tiba di Mekah, terutama bagi mereka yang berusia lanjut atau lansia? Sabahul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Mevri. Alhamdulillah setelah sekitar 10 hari berada di Mekah nih sudah mulai dikit-dikit bisa bahasa Akamsi ini ya. Alhamdulillah. Betul di Mekah Al-Mukarramah saat ini sudah terjadi konsentrasi jamaah haji Indonesia baik yang datang langsung mendarat di Jeddah maupun yang dimobilisasi dari kota Madinah. Sebelum datang ke Arab Saudi sudah dilangsungkan proses screening yang disebut dengan proses tes kesehatan di berbagai wilayah untuk jamaah haji. Nah, untuk lansia sebenarnya tesnya sama dengan jamaah haji generik lainnya ya. Jadi dilakukan tes kesehatan yang dilengkapi dengan tes psikologis atau tes kejiwaan. Dari tes ini diharapkan ada insight yang didapat oleh tenaga kesehatan, terutama untuk menentukan apakah yang bersangkutan ini jamaah yang cukup layak secara fisik dan secara kejiwaan sehingga mampu mengikuti seluruh prosesi penyelenggaraan ibadah haji. Jangan lupa untuk jamaah reguler itu waktunya cukup panjang ya, antara 40 sampai dengan 44 hari. Jadi rata-rata 42 hari. Dalam kondisi Arab Saudi yang suhunya cukup ekstrim ya. Kemarin 42 derajat, minggu lalu kita mengalami suhu puncak 46 derajat dan seterusnya. Ini akan merupakan cobaan ya, akan merupakan tantangan yang cukup berat untuk jamaah, terutama untuk yang lansia. Ibadah haji adalah ibadah fisik, karena itu kekuatan fisik, vitalitas fisik itu akan menentukan 100% kualitas ibadah haji para jamaah. Dan ini untuk lansia itu menjadi poin yang sangat penting, terutama karena sebagian besar jamaah lansia asal Indonesia datang ke Arab Saudi sudah dengan komorbid atau penyakit penyerta. Mevri. Baik, sejauh ini apakah memang sebenarnya ada kasus di mana jemaah lansia ini lolos begitu ya, dari pemeriksaan di tanah air namun kemudian bisa, menuju ke Tanah Suci dengan kondisi yang tadi Anda sebutkan mungkin punya komorbid yang cukup parah? Di berbagai kasus memang kemudian ini persoalan yang cukup pelik ya, terutama bagi Kementerian Agama atau bagi counterpartnya di Kementerian Kesehatan. Situasinya begini, di Indonesia jamaah menunggu minimal belasan tahun untuk berangkat gitu ya, atau bahkan puluhan tahun untuk berangkat. Jadi ketika dapat kesempatan berangkat, sangat mungkin usianya sudah lanjut dan kondisi fisiknya sudah menurun jauh, atau sudah punya komorbid penyakit yang cukup gawat gitu ya. Nah, jadi ketika ketemu penyakit komorbid atau kondisi psikisnya sudah tidak terlalu baik, katakanlah tidak 100% gitu ya, itu akan memunculkan dilema bagi Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Ini dilolosin nggak ya? Gitu ya. Kalau nggak dilolosin kok ya kasihan gitu menunggu begitu lama. Kalau dilolosin nanti kira-kira jadi problem nggak ya di Tanah Suci. Ini dilemanya menjadi semakin besar ketika jamaah haji seperti ini usia lansia berangkat sendirian tanpa didampingi oleh keluarga. Yang berarti apa? Yang harus menjadi support sistem utamanya adalah teman satu regunya, satu kelompoknya, atau jamaah satu kloternya. Dengan kata lain, dia bisa menjadi jamaah yang mandiri, tetapi bisa juga dia memberikan beban kepada teman-teman satu kelompoknya. Nah, ini beberapa kali saya dengar dan saya amati sendiri, saya alami sendiri, sudah menjadi semacam pembicaraan umum lah di kalangan jamaah ya. Nah, terkait pertanyaan spesifik tadi, ada nggak sih jamaah yang mestinya tidak lolos nih, tapi ternyata lolos gitu ya? Saya tidak bisa menjawab dengan spesifik, tapi ini ada satu ilustrasi ya, Mevri. Waktu saya berada di Madinah, kami berada di Madinah selama sekitar 8 hari. Di Masjid Nabawi ada satu masa di Masjid Nabawi
setelah bubar sholat Isya, tempat akan dibersihkan oleh petugas, jamaah diminta keluar. Sudah sekitar pukul 9 hampir setengah 10, saya menemukan seorang jamaah yang kebingungan. Berdiri gemetaran, sudah kelihatan tua, sepuh gitu ya, perempuan, dan jelas sekali disorientasi lokasi. Dia tidak menyadari dia sedang berada di Nabawi, tidak menyadari sedang di Madinah, terpisah dari rombongannya, tidak tahu di mana hotelnya, tidak mengenakan atribut identifikasi jamaah apapun kecuali gelang perak seperti ini ya. Untungnya ada gelang perak seperti ini yang menunjukkan koordinasi kloternya. Dan kemudian sekitar setidak-tidaknya waktu itu 60 menit untuk melokasi di mana kontak beliau ini gitu ya. Jadi kalau ditanya tidak tahu, bahasanya juga dengan bahasa Jawa, tidak menggunakan bahasa Indonesia dan seterusnya, yang artinya apa? Secara psikis mungkin jamaah seperti ini sebelumnya punya hambatan untuk lolos screening, tapi ternyata lolos gitu ya. Jadi itu satu ilustrasi saja untuk menunjukkan bahwa mungkin di masa depan sistem screening yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan untuk jamaah lansia khususnya perlu dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar jamaah yang berangkat itu punya kemampuan apakah secara mandiri maupun kelompok untuk melaksanakan ibadah hajinya dengan baik tanpa membebani jamaah yang lainnya. Baik, sejauh ini pendampingan seperti apa yang kemudian dilakukan oleh petugas dalam hal ini mungkin PPIH begitu ya untuk atau teman-teman satu ragunya yang untuk mengatasi kondisi-kondisi yang seperti tadi Dewi sampaikan? Sebenarnya langkahnya sebenarnya menurut saya sudah cukup banyak ya, terobosan untuk melindungi lansia ini cukup banyak. Kementerian Kesehatan meluncurkan jamaah haji perjalanan haji ramah lansia misalnya tahun ini. Pada dasarnya berbagai sistem memang disiapkan untuk lansia untuk mengakomodasi kebutuhan dan upaya untuk menjaga supaya mereka itu tetap dalam tracknya, apalagi karena tadi ya kita ini prosesnya panjang sekali 42 hari gitu ya, jangan sampai baru sekian hari belum puncak haji kondisi sudah drop gitu. Sayangnya itu cukup banyak terjadi ya, dalam kloter saya misalnya itu sudah ada 3 orang jamaah lansia semuanya yang minta dipulangkan gitu karena rindu, karena ingat anak dan seterusnya, yang intinya menunjukkan bahwa secara psikis mungkin tidak terlalu siap untuk kepergian yang memang cukup berat ini. Tapi di sisi lain lagi-lagi isu fisik ya, lansia terutama ketika dihajar oleh suhu lokal yang sangat tinggi, kemudian tidak punya kegiatan sebagaimana di rumah, karena Mevri bayangkan ya, kita tinggal di satu hotelnya memuat ratusan orang gitu ya, akses terhadap lift untuk naik dan turun seringkali harus menunggu antri lama sehingga itu jelas tidak ramah lansia. Terus kemudian kita juga disarankan jangan forsir, nggak usah ke Masjid Nabawi sering-sering, nggak usah ke Masjid Haram sering-sering, supaya apa? Supaya fisiknya tidak terlalu capek. Tapi alternatifnya ketika tinggal di hotel itu tidak banyak atau bahkan sedikit sekali. Artinya apa? Kita tinggal di satu kamar, kadang-kadang berempat, kadang-kadang berlima. Tidak, kamarnya pas saja gitu ya, tidak sempit sekali tidak, tapi juga tidak luas, sehingga apa, untuk lansia ini situasi yang cukup tidak menguntungkan lah gitu, tidak ideal. Tembok lagi pengen ngobrol dengan teman sesamanya mungkin agak sulit, pengen pergi ke Masjidil Haram sudah diingatkan supaya tidak usah pergi karena aksesnya juga sulit gitu. Nah, situasi-situasi ini yang kemudian kelihatannya belum bisa dipadankan dengan ideal dengan apa yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi memang perlu kelihatannya dipikirkan, mungkin nggak misalnya diselenggarakan misalnya senam lansia gitu ya di salah satu tempat di hotel, atau pertemuan khusus lansia untuk pengajian misalnya. Jadi ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama lansia. Isu kedekatan sesama lansia, bisa ngobrol dan seterusnya ini. Kalau melihat apa yang terjadi dalam kelompok saya, kelihatannya itu akan cukup membantu secara signifikan
jamaah haji lansia ke depan, Mevri. Baik, tentu tantangan juga dihadapi dan ada tantangan tersendiri bagi jemaah lansia yang menunaikan ibadah haji di sana. Namun lagi-lagi pendampingan terus dilakukan oleh petugas penyelenggara haji dan juga tadi support system dari sesama regu atau timnya. Ini juga sangat penting agar sama-sama bisa menjalankan rangkaian rukun ibadah haji dengan lancar dalam kondisi sehat sehingga bisa menjadi haji yang mabrur nantinya ya. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan langsung dari Tanah Suci kepada jurnalis senior CNN Indonesia Dewi Savitri. Selamat kembali melanjutkan ibadah. Assalamualaikum.